Adik-adik yang masih tetap belajar di rumah, hari ini kita bertemu kembali untuk membahas mengenai interaksi sosial dan lembaga sosial. Masih tetap bersama saya, Bapak Guru Nanda Raja Petia Perlusi SPD. Nah, pertama sekali yang perlu adik-adik ketahui adalah apa sih itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan antara orang dengan orang, atau individu dengan individu, antara orang dengan kelompok, ataupun antara kelompok dengan kelompok. That is important you must know adalah adapun faktor-faktor untuk terjadinya interaksi sosial itu adalah faktor imitasi. Faktor imitasi adalah proses seseorang mencontoh orang lain ataupun kelompok. Contohnya, seorang anak bermain masak-masakan karena mencontoh ibunya. Kedua adalah faktor sugesti. Faktor sugesti adalah suatu pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang lain. Ketiga, faktor identifikasi. Kecenderungan ataupun keinginan dalam diri seseorang untuk sama dengan orang lain. Yang keempat adalah faktor simpati. Faktor simpati adalah kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah sama dengan orang lain. Jangan dulu ya adik-adik, untuk tidak membuat adik-adik sekalian di rumah keliru bahwa tidak semua tindakan manusia itu dapat dikatakan sebagai interaksi sosial. Jadi tindakan yang bagaimanakah yang dapat dikatakan sebagai interaksi sosial? Nah, adapun syarat untuk terjadinya interaksi sosial adalah yang pertama, jumlah pelakunya 2 orang atau lebih. Yang kedua, berlangsung secara timbal balik. Dan yang ketiga, menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Dan yang keempat, adanya suatu tujuan tertentu untuk melakukan interaksi sosial. Setelah tadi kita membahas syarat-syarat untuk terjadinya interaksi sosial, sekarang kita membahas bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial itu terdiri atas dua, yaitu proses yang asosiatif dan proses yang disasosiatif. Proses yang asosiatif ini adalah proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Proses ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Aja ya adik-adik, supaya tidak berlama-lama lagi. Untuk interaksi sosial yang pertama adalah kerjasama. Kerjasama ini dimaksudkan untuk suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. Contohnya, masyarakat bergotong royong untuk kebersihan desa. Yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi adalah suatu usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan. Macam-macamnya seperti koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, dan adjudikasi. Yang ketiga adalah asimilasi. Asimilasi adalah cara-cara bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi untuk mencapai suatu kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Contohnya, orang Tiongkok yang sudah lama tinggal di Indonesia dan sudah fasih berbahasa Indonesia. Akhirnya selesai juga untuk pembelajaran online kita hari ini. Nah, untuk menjadi tugas individu, coba cari dan tuliskan apa yang masuk dengan bentuk-bentuk akomodasi seperti koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, dan adjudikasi, dan serta contohnya satu persatu. Tuliskan di selembar kertas, kirimkan dalam bentuk foto ke Bapak.